Ujian bukanlah kerugian, tetapi modal untuk dia dapetin keuntungan yang lebih besar. Gimana caranya? Caranya kata Allah, wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Gak akan disebut sabar kalau dia belum ngalamin musibah, ujian. Di dalam musibah dan ujian, lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tabah, sabar, gak ngeluh, gak berputus asa. Maka di balik musibah itu ada busyra, ada berita gembira, ada keuntungan, ada kebaikan besar yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada kerugian terhadap ujian yang dia alami. Bukankah terpatri dalam jiwa Anda, terpatri di lubuk hati Anda, bahwa bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar harta yang Anda kumpulkan, rumah luas yang Anda tinggali, mobil berlimpah yang Anda naiki. Demi Allah, setiap muslim yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa saat akan masuk liang lahatnya, tidak ada sedetik dunia pun yang akan dia bawa kecuali amal solehnya. Bukankah sholat yang pertama kali kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna awwala ma yuhasabu fihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kiamatnya itu bukan harta dunianya, tapi sholatnya, bacaan Qur'annya, ibadah ritualnya. Ketahuilah hamba Allah, hidup kita terbatas. Ketahuilah hamba Allah bahwa Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tuliskan lembaran baru dalam kehidupan kita, bahwa mulai hari ini bukan cuma dunia yang akan kita makmurkan, tapi akhirat kita akan coba raih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru tahfidz saya sebelum saya kuliah di Fakultas Syariah Pak, di Jamiah Imam Ibn Saud, maka guru tahfidz saya itu buta Pak, tapi buta itu menghafalkan Qur'annya luar biasa. Bukan hanya hafal Qur'an Pak, sampai nomor ayat aja apa boleh. Padahal menghafalkan nomor ayat, tanya sama seluruh orang yang hafal Al-Quran, menghafalkan nomor ayat itu susah Pak, buta padahal. Kalau nggak buta kita masih maklumi, buta Pak. Jadi kalau ditanya ayat itu nomornya itu paham dia. Kalau ngingetin kita lagi nyetar hafalan, itu yang diingetin bukan ayatnya, nomor ayatnya. Tadi nomor 51 surat An-Nisa antum kurang panjang, 53 kurang pendek, itu nomor ayatnya Pak. Padahal Bapak saya tanya minal jinnati wan nas ayat berapa aja pusing. Qul birabbin nas malikin nas. Sudah gitu masih nanya malikin nas sama ilahin nas, satu ayat kedua ayat Ustaz. Mana tahu. Enggak aja cuma ngomong. Kenapa saya ketika melihat itu, yang saya lihat ketika dia sampai kayak gitu itu Pak, cuma satu Pak, sederhana. Mungkin dia niatkan itu untuk hafal Al-Quran sampai Allah jadikan betul-betul dia hafal Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan. Nah itu yang kecil-kecil itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70-100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai 2 hari ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang. Kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ustaz, iman saya turun naik. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang, nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya, kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu, jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا عدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا. ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words.
kita cari partner Ramadan kita. Siapa yang rajin tilawah? Seseorang itu tergantung siapa? Teman dekatnya. Jadi kalau partner traveling Ramadan kita senang tilawah, kita ke bawah. Senang tahajud, kita ke bawah. Senang sedekah, kita ke bawah. Senang kebaikan-kebaikan, kita ke bawah. Cari partner traveling yang bisa bikin Ramadan kita lebih semangat. Hari terakhir yang tadinya kita barengan, berbuka puasa bareng, malam tahajud bareng, begitu masuk asyarah min awakhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, kayaknya kita harus berlakukan SOP traveling. Gak apa-apa deh, kali ini kita agak sendiri-sendiri. Itikaf sendiri-sendiri, maksudnya satu masjid tapi kan beda. Masa mau itikaf di sini mesra-mesraan kan agak aneh ya. Jadi udah mulai sendiri-sendiri, udah nggak buka puasa bareng lagi karena sibuk dengan itikaf, masing-masing ngejar malam Lailatul Qadar. Bukti cinta itu seharusnya tidak melukai kekasihnya, gak melakukan perbuatan yang dibenci sama kekasihnya. Itu tanda seseorang yang cinta. Lihat seseorang yang cinta kepada lawan jenisnya, dia akan berusaha bagaimana caranya membuat kekasihnya itu ridha kepada dirinya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, semampunya, bagaimana kekasih saya ini senang sama saya, dengan melakukan sesuatu yang dicintai tentunya dengan kekasihnya, dan menjauhi perkara-perkara yang gak disukai sama kekasihnya. Nah, kita yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seharusnya melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah, yang bikin Allah ridha kepada kita, dan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك